Ya, halo, salam jumpa anak-anak. Jumpa lagi bersama Paman Sam di acara Anak Kreatif. Wah, Paman Sam sekarang semangat walaupun hari sudah mulai sore. Matahari sudah mulai akan tenggelam di ufuk barat, tetapi Paman Sam jauh-jauh pergi ke sawah. Di belakang Paman Sam ini ada hamparan sawah hijau kelihatannya, sehingga baik sekali anak-anak kalau anak-anak rekreasi di hari Minggu, berjalan-jalan pergi ke sawah, jalan-jalan di pematang, wah, di tepi sawah. Ini akan menjadi sehat, udaranya bersih, mata juga bisa terang karena melihat yang hijau-hijau. Itu. Tetapi ada satu kendala anak-anak. Ketika Paman Sam tadi sudah merencanakan untuk pergi ke sawah, itu berusaha akan melanjutkan di episode yang lalu. Itu Paman Sam membuat akuarium dari toples bekas makanan. Nah, di situ kan Paman Sam mengajarkan anak-anak bagaimana untuk mendapatkan ikan-ikan yang dari sawah atau dari sungai, dari parit-parit seperti di sini, parit di sawah. Tetapi sayang sekali, ketika Paman datang ke sawah, ikan-ikan itu sudah tidak ada yang riang berenangan di dalam parit, di air, di parit-parit sawah. Maka Paman Sam berpikir, wah, ini pasti ada sesuatu yang menjadikan ikan-ikan itu tidak bisa riang berenangan di dalam parit. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Nah, Paman Sam pernah punya cerita anak-anak. Ada anak-anak kecil, 3 anak, teman-temanmu ini memancing ikan di sungai, memancing ikan di parit-parit sawah. Lama sekali mereka memancing, melepaskan umpan ke dalam air, tetapi lama sekali tidak mendapatkan ikan. Wah, anak 3 ini jejer-jejer. Yang satu di sebelah utara, yang satu di tengah, yang satu lagi di selatan. Nah, begitu anak-anak. Lama sekali mereka memancing tidak mendapatkan ikan. Tiba-tiba anak-anak, anak pertama aliran sungai dari sana, dari utara sana. Tiba-tiba anak yang sebelah utara menemukan ikan mengambang di permukaan air sungai. Maka muncullah ide dari anak yang pertama tadi, yang di deretan pertama. Ikan yang mengambang itu diambil, kemudian ditancapkan di dalam kail, ke kail pancingnya. Wah, ditancapkan, dimasukkan lagi ke sungai. Pura-puranya mancing begini anak-anak, karena sudah lama tidak mendapatkan ikan. Tiba-tiba anak yang pertama yang menemukan ikan mengambang tadi memasang ikan di dalam kail, berteriak. Kailnya diangkat. Woi, aku dapat ikan 1. Nah, katanya begitu. Mana? Oh iya, dapat ikan. Ya, padahal menipu, padahal bohong. Padahal itu tadi adalah ikan yang mati mengambang. Coba lihat. Wah, diparani, lihat, wah iya ya. Tapi tidak lama kemudian ada lagi ikan yang mengambang. Itu bukan kamu mendapatkan ikan dalam sungai saat mengail. Katanya dicari itu konco-konco ning ngono. Kenapa? Lah itu ada ikan yang mengambang. Tertawalah si anak yang pertama. Iya, aku bohong. Ini tadi memang ada ikan yang mengambang. Nah, ternyata benar anak-anak.
ikan-ikan itu tidak hanya satu yang mengambang. Ketika satu sudah dipasang di kail untuk membohongi teman-temannya, ada lagi ikan yang mengambang. Sebentar kemudian ada ikan lagi yang mengambang. Ternyata tiba-tiba banyak sekali ikan yang mengambang. Nah, anak-anak curiga. Waduh, kenapa ini? Kok tiba-tiba ada ikan yang mengambang? Ikan mati. Pasti ada sesuatu di sana. Pasti ikan-ikan ini tidak wajar matinya. Begitu katanya teman-temannya. Iya ya, tidak mungkin. Nah, seperti Paman Sam sekarang ini. Paman Sam melihat di parit-parit ini sudah tidak menemukan ikan-ikan berenangan. Begitu. Seperti cerita Paman Sam ini tadi. Benar anak-anak. Anak-anak ini kemudian menelusuri arah datangnya air mengalir. Ternyata setiap dia berjalan di pematang seperti ini, menemukan ikan mengambang. Sebentar-sebentar menemukan ikan mengambang. Ikan itu semakin banyak yang mengambang. Nah, di ujung sendiri anak-anak, ketika anak-anak ini menelusuri sungai, ternyata menemukan apa? Ternyata menemukan kaleng, menemukan kaleng bekas. Kaleng bekasnya langsung diangkat, dilihat. Wah, ini pasti penyebab ikan-ikan itu mati, kata anak-anak. Apa? Kenapa kok kaleng ini menjadi penyebab ikan-ikan ini mati? Ya, anak-anak lalu curiga. Lalu bagaimana? Jangan kemana-mana, tetapi anak kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia menemani Paman Sam di Anak Kreatif ini. Tentunya hari ini anak-anak Paman Sam ajak ke sawah-sawah, pematang sawah. Paman Sam melanjutkan. Tadi bagaimana anak-anak menemukan satu kaleng bekas. Nah, anak-anak curiga. Pasti kaleng ini yang menyebabkan ikan-ikan itu mati mengambang di permukaan air. Dibacalah kaleng itu. Ternyata benar anak-anak. Kaleng itu adalah bekas obat pestisida, obat pembasmi hama, obat untuk membunuh ulat-ulat di sayuran, ya seperti ini. Itu disemprot dengan pestisida, disemprot dengan obat pembunuh hewan-hewan yang ulat-ulat yang gerogoti daun-daun pisang itu, daun-daun sayur ini. Benar juga. Nah, ternyata si petani ini membuang sembarangan tempat bekas obat-obatan pestisida seperti kaleng itu tadi. Kaleng itu dibuang begitu saja di tepi sawah, bahkan di dalam parit. Maka sisa-sisa obat itu meracuni air yang ada di parit. Nah, tentu saja ikan-ikan itu menjadi mati, mengambang karena teracun oleh obat pestisida itu. Nah, seperti Paman Sam sekarang ini. Paman Sam datang ke sawah, menuju parit di sawah dengan tujuan untuk mencari ikan. Itulah sebabnya Paman sudah membawa erik ini untuk menjaring ikan. Nah, kemarin Paman Sam di episode kedua sudah menggambarkan bagaimana cara anak-anak menangkap ikan di parit di sawah. Itu pakai ini erik ini, tempat untuk mencuci sayur, bisa untuk mencuci ikan, bisa untuk tempat nasi juga. Nah, biasanya kan kalau bapak kalian pergi hajatan, misalnya selamatan di tetangga, selamatan orang meninggal, itu biasanya peringatan orang meninggal ada berkatnya biasanya ditaruh di wadah ini. Nah, anak-anak
mencari ikan itu nyesernya seperti ini. Nanti Paman Sam praktekkan ya. Tetapi sayang sekali memang Paman Sam tidak menemukan ikan-ikan berenangan di parit sini. Tidak apa-apa. Yang penting anak-anak sudah tahu sebab mengapa tidak ada lagi ikan berenangan. Apa sebabnya? Betul sekali, sebabnya adalah bahwa obat-obatan pembasmi ulat yang makan gerogoti daun-daun sayur-sayur tanaman petani ini dibuang sembarangan anak-anak. Kalengnya dibuang di sungai, kalengnya dibuang di parit, sehingga ada sisa-sisa obat yang meracuni air di dalam sungai. Tentu saja itu akan membunuh, mengurangi populasi ikan di dalam sungai. Wah, kemarin Paman Sam juga sudah bercerita tentang bagaimana polusi air jika air itu keruh, jika air itu terkena minyak. Nah, itu pastilah ikan-ikan tidak bisa hidup dengan riang di dalam air. Nah, maka anak-anak, Paman Sam berpesan pada anak-anak, jika kalian bermain-main ke sawah, ke sungai, jangan buang sembarangan. Jangan buang sampah-sampah, plastik-plastik, bekas makanan yang ada minyaknya, kemudian plastiknya dibuang begitu saja di sungai. Pastilah minyak-minyak itu akan meracuni ikan-ikan di dalam air. Nah, ini Paman Sam melihat-lihat di sini tidak ada, tidak nampak sekali. Ada nampak kecil-kecil. Apakah itu ikan atau jentik-jentik ya? Apa itu telurnya nyamuk yang sudah menetas menjadi jentik-jentik? Paman Sam tidak bisa melihat dengan jelas karena memang airnya juga keruh. Oh, ternyata ikan kecil-kecil. Wah, kasihan juga ya. Ada ikan kecil-kecil lembut sekali. Pasti dia ingin hidup di air ini. Bayangkan saja, ada ikan-ikan kecil yang ingin berusaha hidup, ingin menikmati hidupnya di dalam air, tetapi ketika anak-anak ceroboh membuang sampah sembarangan di sungai, maka ikan-ikan kecil di dalam air ini juga akan sakit dan meninggal dan mati begitu saja tanpa bisa menikmati hidup yang riang gembira seperti anak-anak sekarang misalnya bermain di sungai. Wah, senang-senang sekali hidup, bisa lari-lari, bisa bernyanyi, menari, melihat langit yang biru, melihat gunung yang hijau, melihat sayur yang hijau. Wah, senang sekali ketika hidup ini merasa sehat, merasa bebas. Tapi bayangkan ketika kita sudah merasa sehat, merasa bebas, merasa senang, merasa bahagia, tapi ada satu sedikit saja kesalahan, maka itu membuat makhluk yang lain tidak bahagia, tidak sehat sebahagia kalian ketika bermain-main di sawah begitu. Nah, akhirnya kita harus hati-hati, harus bijaksana ketika bermain di sawah-sawah. Nah, lalu Paman Sam ingin masuk ke dalam sungai ini. Siapa tahu masih ada ikannya disaring di sini. Kalau ikannya kecil-kecil pasti ya merowot sini. Nah, ini tidak bisa tersaring karena ini lubangnya besar-besar. Tapi kita coba saja. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia menemani Paman Sam di Anak Kreatif ini tadi. Nah, di segmen tadi Paman sudah berjanji akan masuk ke dalam parit untuk mencari ikan. Apakah masih ada ikannya?
Kita lihat saja. Kalau ikan-ikannya kecil kemudian berawat di sini karena ini lubangnya besar-besar, ya sudah, terpaksa kita tidak bisa mendapatkan ikan. Tetapi kita coba, Paman Sam akan masuk ke dalam parit ini. Wah, ini mudah-mudahan tidak dalam, anak-anak. Nah, ini Paman Sam sudah masuk. Paman Sam sebetulnya melihat ada ikan kecil-kecil, tapi apakah bisa ditangkap ya? Nah, ini ada pancuran, airnya segar sekali, anak-anak. Wah, ini coba Paman Sam cegat di sini. Wah, ikannya kecil-kecil, anak-anak. Kasihan juga ya, kecil-kecil ini, tapi oh, itu ada ikan kecil, tapi ya berawat, anak-anak. Wah, ini kasihan juga, ini kecil, meloncat-loncat di atas tangan Paman Sam. Kecil-kecil, seperti ini. Oh, meloncat. Oh, kasihan juga ya. Nah, inilah mungkin yang sudah besar-besar itu sudah pada mati, anak-anak, karena kena racun obat-obat tadi. Ini ada kecil-kecil, kasihan. Paman Sam lepaskan lagi aja di air ini, biar dia hidup dengan senang. Wah, Paman Sam juga akan mencari sesuatu yang lain. Yang mana ya? Oh, ini Paman Sam mendapatkan ini. Nah, ini apa, anak-anak? Ini adalah siput. Nah, ini bekecot. Bekecot ini juga begitu, anak-anak, mengalami nasib yang sama. Ini ternyata siputnya ini, bekecotnya ini juga sudah mati, anak-anak. Tinggal rumahnya saja. Badan dan penghuninya, siputnya sudah tidak ada. Ini tinggal. Inilah buktinya, anak-anak. Ini masih kecil, mestinya bisa besar, tetapi karena kena racun, kena obat-obatan pestisida pembunuh hama Pak Tani untuk menyuburkan sayur-sayurnya. Satu sisi sayurnya memang selamat, Pak Tani bisa menjual sayur dengan panenan yang bagus, tetapi sisi yang lain ada binatang-binatang yang harus terkorbankan. Terkorbankan. Sebenarnya Pak Tani ini tidak berniat untuk membunuh binatang-binatang ini, tetapi bagaimana lagi, dampak dari pengobatan pestisida. Ini ada siput yang mati. Wah, di sana juga ada siput-siput yang mati. Nah, ini juga ada anak-anak. Ini tumbuh lumut-lumut. Lumut-lumut ini juga bagus, anak-anak. Ini juga untuk hiasan akuarium. Lumut-lumut ini bisa menjadi hiasan akuarium. Tapi ini juga begitu, anak-anak. Tidak begitu segar tanaman di dalam air ini karena airnya sudah terpolusi. Airnya sudah kena racun sehingga banyak yang busuk. Ini walaupun Paman Sam cuci, yang hijau sedikit, tetapi yang hijau tua ini, yang busuk-busuk ini banyak. Nah, ini juga akibat dari racun-racun pestisida. Bisa jadi anak-anak ketika membuang sampah sembarangan di sungai, kertas-kertas atau plastik-plastik yang ada minyaknya, bekas ada makanan dibuang begitu saja, maka minyak-minyak itu akan meracuni air di parit, air di sungai. Nah, ini buktinya ada lumut yang sudah mati, kena itu tadi, kena obat, tidak bisa tumbuh subur. Ini banyak, anak-anak. Wah, ini banyak sekali. Coba Paman Sam situ.
Wah, ternyata dalam anak-anak. Oh, kelihatannya dangkal, tetapi sebenarnya dalam sekali. Nah, lubang-lubang ini biasanya ada tempat sarang belut, anak-anak. Nah, tempat sarang belut. Wah, dalam sekali. Nah, ini. Nah, licin anak-anak. Nah, ini Paman Sam berusaha mencari ikan yang agak besar satu saja, tetapi tidak menemukan sama sekali. Itu tadi hanya ada ikan-ikan. Ya, itulah akibatnya ketika kita ceroboh, tidak bijaksana menggunakan obat. Obat untuk sayur maupun obat untuk diri kita. Itu kalau kita tidak bijaksana akan berakibat merugikan. Kalau obat-obatan sawah juga begitu, merugikan binatang-binatang yang hidup di air. Begitu anak-anak. Nah, itulah sebabnya anak-anak harus bijaksana menggunakan obat. Kalau obat batuk misalnya, obat batuk sirup yang ukurannya harusnya diminum 1 sendok teh, tetapi anak-anak karena ceroboh ingin cepat-cepat sembuh, minum 1 sendok makan. Nah, itu juga akan merugikan. Nah, itulah anak-anak pelajaran hari ini dari Paman Sam di Anak Kreatif. Paman Sam sudah mengajak ke sawah-sawah dan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana racun atau pestisida bahaya terhadap kehidupan di air. Itulah sebabnya anak-anak, Paman Sam selalu berpesan, anak-anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.